Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cahaya Juniarti. Pada kesempatan kali ini, saya kembali ingin membahas tentang teknik pengumpulan data. Tapi sebelum itu, yuk kita cari tahu dulu apa sih teknik pengumpulan data. Jadi, teknik pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Teori ini menurut Sugiono tahun 2010. Nah, berdasarkan data tipe penelitian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif, pengumpulan data itu dapat dilakukan dengan berbagai peraturan dan didapatkan dari banyak sumber dengan cara yang beragam, dengan tujuan yang dilakukan berhasil mencapai hasil dengan maksimal. Yang kedua, data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif adalah cara dengan menelusuri dokumen yang ada serta berkaitan dengan fokus saat melakukan sebuah penelitian. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data dengan cara observasi. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu keadaan atau situasi dari sebuah subjek dalam penelitian. Data hasil dari observasi bukan hanya akan dilihat dari sikap subjek dalam penelitian, namun akan ada banyak faktor yang harus sobat perhatikan. Itu yang pertama, participan observation merupakan teknik pengumpulan data yang dalam penelitiannya melibatkan secara langsung dengan suatu kehidupan subjek penelitian. Peneliti ini ikut dan akan merasakan langsung situasi serta keadaan dari subjek saat melakukan penelitian. Yang kedua, non-participant observation merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti akan mengamati subjek yang akan ditelitinya, namun ia tidak akan ikut dalam suatu kegiatan serta proses dari apa yang akan ditelitinya. Yang kedua, teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada subjek dalam penelitian. Wawancara itu terbagi menjadi dua, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu melakukan wawancara yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang jelas. Dengan cara sebelum mengadakan wawancara, dalam kegiatan penelitian akan membuat draft beberapa pertanyaan serinci mungkin sebagai acuan. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini dapat dikatakan wawancara bebas, artinya seorang peneliti tidak akan terikat dengan kuat pada draft berbagai pertanyaan yang telah disiapkan sebelum wawancara. Yang ketiga, teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer yaitu dengan dokumen ditulis akan berlangsung dengan pelaku kejadian yang mengalami peristiwa yang terjadi secara langsung. Contohnya buku autobiografi. Yang kedua, dokumen sekunder, yaitu berupa dokumen yang ditulis dengan berdasarkan laporan, peristiwa, atau berdasarkan dari cerita orang lain. Contohnya buku biografi. Yang keempat, teknik pengumpulan data dengan angket atau kuesioner. Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada subjek penelitian yang terkait dengan topik yang akan diteliti. Teknik ini efektif jika peneliti telah mengetahui benar variabel yang akan diukur serta keinginan yang diharapkan oleh seorang responden atau subjek dalam penelitian. Kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak responden atau subjek dalam melakukan penelitian. Selanjutnya kita masuk ke contoh teknik pengumpulan data. Nah, contohnya itu yang pertama, perekaman hasil wawancara. Umumnya, peneliti akan menggunakan bantuan sebuah alat perekam ketika mereka akan melakukan wawancara. Peneliti hanya mencatat poin-poin penting saja, sehingga secara keseluruhan dari informasi wawancara ini akan disimpan dalam rekaman. Hal ini mencegah terjadinya kekeliruan informasi.
Yang kedua, lembaran hasil angket. Setelah angket yang dibuat disebarkan, maka selanjutnya didapatkan data yang berupa berbagai jenis tanggapan dari responden yang telah dituliskan dalam angket yang disebar. Tanggapan-tanggapan yang akan diberikan oleh responden ini dalam lembar angket ini yang dinamakan sebagai data dalam penelitian. Yang ketiga, hasil catatan lapangan. Selama proses penelitian, seorang peneliti akan mempunyai catatan tersendiri. Catatan ini memiliki informasi apa yang didapatkan selama menjalani proses berbagai teknik pengumpulan data. Melakukan pencatatan selama dilakukan kegiatan penelitian ini bertujuan supaya informasi penting yang telah didapatkan tidak terlupakan. Cukup sekian penjelasan tentang teknik pengumpulan data yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jumpa lagi di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.